Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya masih tetap semangat dan masih tetap sehat ya. Untuk kalian yang melakukan pembelajaran dari rumah atau daring, silakan bisa mendengarkan penjelasan yang Ibu berikan tentang materi lanjutan dari normalisasi basis data yang sebelumnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan anak-anak bisa berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita bertemunya secara tatap muka. Sekarang ganti kalian yang melakukan pembelajaran daring dari rumah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari normalisasi basis data yang sebelumnya. Nah, jadi yang sebelumnya itu kita sudah belajar tentang basis data. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya. Kita akan refresh dulu ya. Kita akan mengingat-ingat pembelajaran minggu lalu sebelum kita lanjut. Apa itu normalisasi? Nah, jadi normalisasi itu suatu teknik yang menstrukturkan atau mendekomposisi atau memecah data menggunakan cara-cara tertentu untuk mencegah timbulnya permasalahan pengolahan data dalam basis data. Nah, jadi seperti yang Bu Fira katakan kemarin, normalisasi itu intinya memecah-mecah data, tapi menggunakan cara-cara tertentu. Nah, caranya itu bagaimana akan kita bahas minggu ini, pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus mengetahui dahulu ini tabelnya tabel apa. Nah, di sini Bu Fira menyebutnya tabel tidak normal. Sebentar, Ibu pakai pointer. Nah, ini merupakan tabel tidak normal. Kenapa Bu kok dikatakan tabel tidak normal? Padahal di sini ada kolom, ada baris. Di dalam kolom, di dalam tabelnya itu juga ada isinya. Nah, kenapa kok bisa dikatakan tidak normal? Nah, coba lihat panahnya. Antara tabel pinjam buku dan tabel buku ini terdapat judul atribut yang sama, yaitu atribut kode buku. Nah, di tabel pinjam buku itu ada atribut NIS, kode buku, dan judul buku. Kemudian di tabel buku itu juga ada kode buku dan judul buku. Nah, di tabel pinjam buku itu kode bukunya ada BK001, judul bukunya database. Kemudian kode bukunya BK002, judul bukunya sistem bilangan. Tetapi ternyata di tabel buku itu kode buku BK002 itu judulnya sudah berganti, jadi sudah diupdate ya kira-kira sama adminnya itu. Judul bukunya diganti menjadi cara membuat game Android gitu. Jadi kita kan jadi bingung pakai yang mana gitu. Ketika kita melihat di tabel buku ternyata kode buku BK002 itu cara membuat game Android, tetapi ketika kita melihat tabel pinjam buku kode bukunya BK002 itu judul bukunya sistem bilangan. Kita kan pastinya bingung mau pakai yang mana gitu. Kalau mau pakai tabel pinjam buku nanti takutnya tabel buku yang dipakai. Tapi kalau kita mau pakai tabel buku takutnya tabel pinjam buku yang dipakai. Jadinya kan bingung. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan untuk membuat tabelnya menjadi normal? Kira-kira apa? Nah, jadi agar tabelnya menjadi normal, kita harus hapus judul buku di bagian tabel pinjam buku gitu. Jadi di tabel pinjam buku itu hanya NIS dan kode buku aja, karena nanti kan ketika kita mengambil kode buku ini akan memanggil tabel buku, memanggil kode buku di tabel buku. Namanya kemarin apa? Foreign key. Semoga kalian kemarin paham ya tentang foreign key itu seperti apa. Nah, jadi primary key yang menjadi bagian dari tabel yang lain itu namanya foreign key gitu. Jadi nanti otomatis akan
berhubungan gitu. Jika kita memanggil BK002, berarti nanti yang dipinjam berarti judul bukunya cara membuat game Android gitu. Jadi nggak usah menambahkan tabel judul buku di atribut judul buku di dalam tabel pinjam buku gitu. Semoga bisa paham ya. Nah, kemudian ini ada contoh tabel ambigu. Kalau tadi itu tabelnya tidak normal, kalau yang kedua ini adalah tabelnya ambigu. Nah, ambigu itu maksudnya ambigu yang seperti apa sih, Bu? Gitu kan. Nah, ambigu itu kan dapat diartikan menimbulkan persepsi ganda gitu. Jadi antara persepsi Bu Fira dengan kalian itu bisa jadi berbeda. Itu namanya tabel ambigu. Nah, ini maksudnya adalah ada atribut multi-value. Multi-value kemarin apa? Multi-value itu adalah atribut yang mempunyai yang berisikan lebih dari satu, bisa berisikan 2 ataupun 3. Nah, ini contohnya adalah alamat. Nah, ini alamatnya ada Malang, Ponorogo. Maksudnya gimana? Alamat yang apa ya yang Malang? Alamat apa ya yang Ponorogo gitu kan? Ataupun bisa dituliskan seperti ini. Nah, pokoknya intinya contoh tabel ambigu itu adalah tabel yang mempunyai atribut multi-value. Gitu. Nah, manfaat normalisasi seperti yang Ibu katakan kemarin ada 4. Yang pertama, menghilangkan kerangkapan data seperti contoh tabel tidak normal tadi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kecepatan. Ketika tabel tidak normalnya udah diganti kan, udah dihapus, otomatis kan tabelnya atau kolomnya itu berkurang. Dan jadi kan penyimpanan memorinya pastinya juga lebih sedikit, jadi bisa meningkatkan kecepatan. Kemudian yang ketiga, mengurangi kompleksitas atau kerumitan. Kemudian yang keempat, mempermudah pemodifikasian data. Jadi ketika mengupdate, mendelete, menambah itu bisa lebih mudah dengan kita melakukan normalisasi. Nah, untuk melakukan normalisasi kita harus mengetahui nama-nama tabel atau jenis-jenis tabelnya. Ternyata tabel juga punya nama ya, bukan hanya manusia aja yang punya nama. Jadi tabel juga punya nama. Nah, yang pertama ini adalah namanya tabel universal. Merupakan sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan. Bukan merupakan tabel yang baik, biasanya berupa laporan. Enak dibaca oleh manusia, tetapi sulit dibaca oleh komputer. Nah, jadi biasanya tabel universal itu tabel yang digunakan untuk laporan gitu. Untuk rapot misalnya atau apapun itu, pokoknya biasanya digunakan untuk membuat laporan. Kalau dibaca manusia itu enak, tapi dibaca oleh komputer itu susahan komputer. Karena bahasa manusia dengan bahasa mesin atau bahasa komputer itu kan jauh berbeda. Contohnya seperti ini, Bu Fira udah punya. Nah, ini contohnya ini tabel universal. Jadi di sini itu banyak sekali kolom-kolomnya atau atributnya. Mulai dari NIM, nama siswa, alamat mahasiswa, jenis kelamin, kode MK atau mata kuliah, kemudian nama mata kuliah, SKS, semester, nilai angka, kode dosen, kemudian ada nama dosen dan alamat dosen. Nah, di sini kan kalau kita melihatnya itu enak gini bacanya ya. NIM 12323 itu ternyata nama mahasiswanya Rizky. Nah, alamatnya Rizky itu di mana? Di Jalan Mataram gitu. Kemudian Rizky itu pernah mengambil mata kuliah apa sih gitu kan. Nah, ternyata Rizky pernah mengambil mata kuliah PBO dan basis data dengan kode MK NF1234 dan NF1235. Nah, SKS-nya berapa gitu. SKS-nya ternyata 2 sama 2. Nah, si Rizky ini mengambilnya pada semester berapa? Nah, ternyata pada semester 3 dan semester 5. Nilainya berapa? 80 dan 85. Nah, dosennya siapa atau guru yang mengajar Rizky ini siapa pas waktu Rizky mengambil itu. Nah, ternyata namanya sama, Pak Afan Hariri Agus Prohimi gitu. Itu jadi kalau kita membacanya itu kan lebih mudah gitu ya.
Tapi kalau komputer susah gitu, apalagi kan banyak itu ya. Jadi mengambil atau memakan banyak ruang penyimpanan gitu. Jadi kita harus melakukan normalisasi. Nah, tahapan normalisasi itu ada 6 tahapan. Yang pertama itu namanya tahap normal pertama atau 1NF, kemudian tahap normal kedua atau 2NF, tahap normal ketiga atau 3NF, yang keempat bentuk normal Boyce kode atau BCNF, kemudian tahap normal keempat atau 4NF, dan yang terakhir adalah tahap normal kelima atau 5NF. Nah, kok banyak sekali Bu, gitu kan? Masa mau melakukan normalisasi aja banyak sekali tahapannya, sampai 6 tahapan. Apakah nggak boleh cuma cukup 1NF atau 2NF aja Bu, gitu. Nah, jadi untuk biasanya tahap normalisasi itu hanya sampai 3, cukup sampai 3 aja itu udah normal gitu. Kalau mau melanjutkan sampai 5NF ya silahkan, tapi untuk kita yang kita pelajari itu sampai 3NF aja gitu. Karena udah cukup, udah bisa membentuk tabel yang normal. Nah, kita belajar tahap normal pertama terlebih dahulu. Ini. Tahap normal pertama atau 1NF itu merupakan terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut yang bernilai banyak atau multi-value atribut, dan setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi-bagi. Nah, jadi 1NF itu yang pertama tidak boleh multi-value, kemudian yang kedua tidak dapat dibagi-bagi. Nah, syarat-syaratnya adalah ini. Yang pertama itu, setiap atribut nama harus bersifat unik atau tidak boleh double. Nah, ini contohnya. Nama di sini maksudnya itu judul kolom. Judul kolomnya yang di sini itu tidak boleh sama. Nah, kalau ini kan ada alamat. Kemudian di sini juga ada alamat. Nah, ini tidak boleh kita menulisnya alamat, kemudian di sini juga alamat. Lebih baik menggunakan alamat yang dimaksud untuk alamatnya siapa gitu. Kalau ini kan alamatnya mahasiswa, bisa ditulis alamat mahasiswa. Kemudian kalau ini kan untuk alamatnya dosen, jadi bisa ditulis alamat dosen gitu. Jadi nggak boleh sama. Udah benar ya ini, judul kolomnya udah benar. Kemudian, syarat yang kedua, setiap atribut value harus single, tidak boleh double. Jadi, maksudnya itu, atributnya itu tidak boleh double, harus single, harus satu. Gitu. Jadi, kalau NIM ya NIM-nya satu, nama mahasiswa ya nama mahasiswa satu. Gitu toh. Kemudian, setiap baris harus unik. Kalau tadi kan judul kolomnya harus unik, tidak boleh double. Kalau ini juga, setiap baris itu harus unik. Jadi, yang pertama ini misalkan Rizky. Nah, kalau ini kan belum unik. Ini juga belum unik. Nah, ini harus kita ubah. Kita langsung praktek ya. Kita copy dulu tabelnya, biar enak nanti mengeditnya. Paste. Nah, ini. Setiap atribut value harus single, tidak boleh double. Yang kedua ini tadi ya. Nah, itu ini contohnya jenis kelamin. Jenis kelamin ini kan ada laki-laki sama perempuan, dicentang. Nah, ini nggak boleh di 1NF. Ini harus menggunakan judul jenis kelamin aja. Jadi ini perempuan sama laki-lakinya ini kita hapus aja. Kemudian kita merge center. Nah, ini kita tulis aja. Kalau Rizky laki-laki ya tulis L. Kok jadi simbol? Nah, jadi hurufnya ternyata. Jadi Rizky laki-laki. Oh, tetap gede.
Nih, kan udah kan? Perempuan, 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 perempuan. Nah, ini cukup kita jadikan satu aja. Saudara X, saudara V. Yang ini dihapus. Disemprot dulu. Kemudian ini dihapus, di-delete. Bisa. Oke. Nah, ini. Jadi jenis kelaminnya udah dibedakan menjadi dua, laki-laki sama perempuan. Ini. Jadi yang pertama tadi tabel universalnya seperti ini. Kemudian ketika dijadikan satu NF itu harus seperti ini. Nah, nanti ada juga itu yang hobi biasanya. Kan misalkan judulnya hobi kayak gini. Nah, kemudian ada memancing, membaca gitu. Nah, ini juga harus kita ubah ketika menjadi satu NF itu. Nggak boleh mempunyai koma-koma karena tadi syaratnya kan tidak boleh multi value gitu. Kemudian ini setiap baris harus unik dan tidak ada repeating group. Itu ya syarat ketiga dan keempat. Setiap baris harus unik dan tidak ada repeating group. Repeating group itu contohnya adalah seperti ini. Jadi ini digabung-gabung jadi satu. NIM 12323 itu baris pertama dan kedua. Itu nggak boleh. Jadi ini kita harus sendiri-sendirikan ya. Jadi gitu. Harus diubah. Jadi sendiri-sendiri. Itu caranya. Pasti semua. Namanya Tiara. Kemudian yang terakhir namanya Yoga. Nah, ternyata ada lagi ini alamat mahasiswa, itu juga harus kita ubah. Alamat mahasiswa. Kemudian yang terakhir adalah Bali. Ini sudah menjadi bentuk normal yang pertama karena sudah tidak ada yang multi value, sudah tidak ada yang double, tidak ada repeating group juga. Nah, ini sudah memenuhi satu NF. Kemudian kita akan lanjut ke 2NF. Nah, ini untuk lanjut ke 2NF itu tentukan primary key-nya. Jadi kita menentukan primary key-nya. Primary key-nya dari ini itu apa? Dari tabel yang pertama ini. Nah, pastinya primary key itu apa sih? Nah, primary key itu adalah intinya kunci. Kunci yang harus bersifat unik antara kolom ataupun antar siswa itu harus mempunyai nilai yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita mengentrikan atau memasukkan data dengan nomor yang sama itu nggak bisa. Gitu. Ini yang pertama adalah primary key-nya NIM. Kita tandai ya. Biar lebih mudah kita tandai. Ibu lupa mengeditnya di ini ya. Kita tandai dengan ini aja atasnya kita tandai warna kuning. Nah, terus apalagi ini ada kode MK juga primary key, kemudian ada kode dosen juga merupakan primary key. Nah, kalau udah ketemu kita lihat syarat normalisasi bentuk kedua atau 2NF. Syaratnya adalah data telah terbentuk dalam 1NF. Nah, jadi 1NF-nya ini harus sudah benar, sudah yakin, benar-benar 100% benar gitu. Soalnya akan berhubungan, jadi semoga yang 1NF itu kalian bisa memahami ya. Soalnya kalau 1NF-nya salah, berarti akan mempengaruhi selanjutnya. Berarti 2NF sama 3NF-nya juga salah gitu. Nah, kalau 1NF sudah terbentuk, kemudian semua atribut yang tidak termasuk primary key
harus tergantung sepenuhnya dengan primary key. Nah, jadi lebih enaknya primary key-nya itu mempengaruhi apa aja gitu. Yang pertama itu kita tulis primary key-nya NIM. Mempengaruhi apa saja? Pastinya NIM sangat mempengaruhi dengan nama mahasiswa, kemudian alamat mahasiswa, dan jenis kelamin. Coba kita lihat kode MK ya. Kode MK itu berpengaruh dengan NIM atau enggak. Nah, NIM-nya 12323 mengambil kode MK NF1234. Kemudian ini yang kedua, NIM 12323 mengambil kode MK 1235. Nah, ternyata tidak mempengaruhi. Selanjutnya adalah primary key-nya kode MK. Nah, kode MK di sini mempengaruhi apa aja? Pastinya nama MK, SKS, semester. Nah, nilai angka di sini berpengaruh dengan kode MK atau enggak? Kita lihat. Kode MK-nya NF1234, nilainya 80. Kemudian NF1234 lagi, di sini kan ada yang baris ketiga. Itu nilainya ternyata 83. Nah, ternyata nilai angka itu tidak berpengaruh dengan kode MK. Coba kita lihat kode dosen. Kode MK-nya NF1234, kode dosennya 5001. Kemudian ini ada NF1234, kode dosennya ternyata juga 5001. Nah, jadi kode MK itu sama kode dosen sangat mempengaruhi. Kita tambahkan kode dosen. Pastinya kalau ada kode dosen, pasti juga ada nama dosen dan alamat dosen. Nama dosen. Nah, kemudian ini kan masih ada primary key satu lagi, kode dosen. Kode dosen. Mempengaruhi apa saja? Pastinya nama dosen. Kemudian alamat dosen. Nah, dari tabel 1NF ini NIM, nama siswa, alamat, dan seterusnya itu kan sudah masuk ke sini. Tinggal satu yang belum, yaitu nilai angka. Kita tulis dulu nilai angka. Nilai angka di sini itu yang mempengaruhi apa? Kita lihat kode MK. Kode MK NF1234, kode dosennya 5001. Mohon maaf, nilainya. Kode MK NF1234 nilainya 80. Kemudian NF1234 nilainya 83. Nah, ini nggak sama ya. Coba kita lihat NIM 12323, nilai angkanya 80. Kemudian ini ada lagi NIM-nya 12323, nilai angkanya 85. Nah, ternyata tidak mempengaruhi. Coba kita pakai 2. NIM-nya 12323, kode MK-nya NF123 mempunyai nilai angka 80. Nah, kemudian ini ada lagi NIM-nya 12323. Kemudian dia itu mengambil mata kuliah dengan kodenya NF1235. Ternyata dia mendapat nilai 85. Jadi, bisa dikatakan nilai angka itu dipengaruhi oleh kode MK dan NIM. Itu. Kode ini sudah ketemu tabelnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita copy. Jadi ketika mengerjakannya pakai Microsoft Excel itu lebih enak. Jadi tinggal ngopi aja. Ini bisa kita kasih nama tabel mahasiswa. Kemudian ini kode MK sampai sini, tapi nanti nilainya ini dihapus. Nilai. Nah, ini nilainya dihapus. Nah, ini
kita kasih nama apa? Tabel mata kuliah. Kemudian di sini ada tabel kode dosen, nama dosen, dan alamat. Kita taruh bawahnya aja. Nah, ini bisa kita kasih judul tabel dosen. Yang terakhir ini ada kode MK dan NIM, itu adalah tabel angka. Kasih tabel angka. Itu ada NIM sama kode MK sama nilai. Ini bentuk normal 2NF. Semoga 2NF-nya anak-anak di rumah juga bisa paham ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau kurang paham, silahkan bisa langsung tanya ke Bu Vira melalui WA, ataupun bisa juga kalian komentar di Microsoft Teams. Gak usah malu-malu, soalnya ini sangat penting menurut Bu Vira. Nanti akan mempengaruhi pembelajaran selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah 3NF yang kita pelajari. Kita lihat dulu. Nah, ketika 2NF sudah selesai, kita juga harus menentukan primary key-nya. Nah, syaratnya yang 3NF yang pertama adalah data telah terbentuk dalam 2NF. Nah, jadi syaratnya kan berpengaruh kan. Tadi kalau mau 2NF berarti 1NF-nya harus sudah benar. Kemudian 3NF itu syarat 2NF-nya juga harus sudah benar. Sekarang 3NF itu 2NF-nya sudah benar harusnya. Kemudian syarat yang kedua, menghilangkan anomali-anomali hasil ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif ini maksudnya gimana? Apabila X mempengaruhi Y, kemudian Y mempengaruhi Z, maka X harus mempengaruhi Z. Contohnya, misalkan ini, kode MK itu X, kode dosen Y, nama dosen Z. Nah, kode MK NF1234 itu kode dosennya 5001. Kemudian 5001 itu ternyata nama dosennya Afwan Hariri. Gitu. Jadi lebih enaknya kalau di 3NF itu apabila di dalam satu tabel ini kan namanya tabel mata kuliah, terdapat 2 primary key. Dan ini kan juga sudah nama dosen, kode dosen, sama alamat ini kan udah ada tabel dosennya sendiri. Itu harus kita hilangkan, harus kita hapuskan. Nah, jadi ini yang pertama, bentuk 3NF-nya. Tabel mahasiswa. Nah, tabel mata kuliah ini sampai semester aja. Semester, kompas. Kemudian tabel dosen, sama ini sekalian, tabel angka ya. Kok tabel angka? Tabel nilai, kok tabel angka? Terserah sih kalian mau kasih nama apa, yang penting kalian bisa paham dan pas untuk isinya. Jadi dari tabel universal yang panjang seperti ini, itu bisa kita pecah menjadi tabel yang seperti ini. Tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel dosen, dan tabel nilai. Gitu. Jadi lebih enak gitu. Jadi misalkan mau mengetahui NIM-nya 12323 itu namanya siapa, itu bisa langsung kita lihat di tabel mahasiswa, nggak harus melihat panjang kayak yang di atas ini. Itu saja dulu penjelasan dari Bu Vira. Misalkan dari anak-anak ada yang perlu ditanyakan atau ada penjelasan dari Bu Vira yang ribet atau kurang dipahami, itu bisa langsung bertanya ya. Bu Vira tekankan sekali lagi, bisa langsung bertanya. Soalnya nanti yang rugi kalian sendiri gitu. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari Bu Vira. Sebelum kita mengakhiri
pembelajaran pada hari ini. Silakan anak-anak berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar. Tetap semangat. Ingat ada orang tua yang membiayai sekolah kita. Terima kasih. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.